Baik, Prof. Noni, boleh saya izin? Ya, silakan Pak Yayan. Eh, izin nih berbagi sedikit aja tentang deep learning. Pertanyaannya kan banyak nih ya. Yang pertama, Prof. Tolong ya, Oke, boleh saya minta Prof. izin ya. Belum, Prof. Mudah-mudahan segera. Izin. Saya izin ya, Prof. Ini banyak pertanyaan nih. Monggo. Cuma sependek pengetahuan saya aja. Yang pertama, eh apa tuh? Saya izin bertanya dengan Bu Rifah, bagaimana penerapan deep learning yang baik. Jadi begini, kita berawal dari perjuangan perubahan kurikulum ya. Memang sudah sekitar 10 sampai 11 tahun kurikulum itu berubah, Bapak dan Ibu. Kemudian di dalam perubahan kurikulum tersebut, memang eh, harusnya melalui tahap evaluasi atau yang namanya telaah kurikulum dulu ya. Telaah kurikulum baru dievaluasi. Itu perjalanannya seperti itu. Setelah evaluasi kemudian baru setelah kurikulum baru evaluasi gitu kurikulum. Iya. Nah untuk eh, penerapan deep learning yang baik ya, sebenarnya kurikulum itu semua baik Bapak Ibu, tergantung zamannya ya, tergantung zamannya. Pada saat saya tahun 90 itu kurikulumnya itu eh, pas saya lulus itu muncul kurikulum 94 ya. Nah, sebelum saya lulus itu ada namanya kurikulum CBSA. Nah, catat buku sampai habis. Nah, di situ Bapak dan Ibu, eh, perjalanan kurikulum memang melihat kondisi dari siswa dan siswi dari sekolah. Ya, mereka ada bagian pemantau ya mungkin di situ. Kemudian di samping itu juga ada perubahan dari 2006, kemudian sebelumnya KBK, kemudian ada 2013, kemudian ada kurikulum Merdeka. Nah, di kurikulum Merdeka ini ada beberapa kali perubahan juga, Bapak dan Ibu. Perubahan itu 4 kali perubahan, terutama dari capaian pembelajaran. Jadi di kurikulum Merdeka itu tidak mutlak kurikulum Merdeka saja yang digunakan, tetapi ada 4 kali capaian pembelajaran yang berubah. Kemudian di dalam capaian pembelajaran yang diubah, tentu ada sebelum di Agustus kemarin 2025 ya, CP-nya nomor 046 itu sebelumnya ada yang namanya menggunakan taksonomi Solo. Nah, taksonomi Solo itu bukan berasal dari Solo, Bapak dan Ibu, tapi taksonomi Solo itu ada akronimnya. Kemudian sebelum dari taksonomi Solo itu ada taksonomi Bloom ya, taksonomi Bloom, kemudian taksonomi Solo, kemudian sekarang menggunakan taksonomi Bloom kembali. Nah, perubahan-perubahan taksonomi itu yang mengakibatkan perubahan di dalam kata kerja yang dilakukan oleh setiap sekolah dalam membuat tujuan pembelajaran. Gitu. Jadi di dalam tujuan pembelajaran itu, Bapak dan Ibu, itu nanti akan dimasukkan ke dalam RPP. Nah, di mana? Oh, di mana ya? Di mana kan nama tempat ya. Eh, KTS tujuan pembelajaran dengan di RPP itu harus menggunakan yang namanya model ABCD, Bapak dan Ibu. Audience, behavior, kemudian condition dan degree. Nah, tetap menggunakan kata kerja berdasarkan dari taksonomi Bloom. Nah, ketika Bapak Ibu baiknya seperti apa sih? Nah, ketika Bapak Ibu membuat RPP, sebelumnya Bapak Ibu sebetulnya jangan membuat RPP dulu, tetapi Bapak Ibu membuat yang namanya analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan Bapak Ibu. Nah, contoh dari analisis kebutuhan, ya Bapak Ibu. Mau lihat contoh analisis kebutuhan Bapak Ibu? Enggak ya? Kalau enggak jadi saya. Silakan Pak Yayan. Boleh enggak? Mau Pak, Boleh mau Pak, Pak. boleh, Boleh boleh. ya. Bentar ya. Nih, di dalam analisis kebutuhan itu kita akan melihat
eh, nanti mencakup diferensiasinya ada. Diferensiasi itu masuk ke dalam readiness-nya, ya. Readiness itu kesiapan siswa kita, kesiapan guru kita, kesiapan sekolah kita. Yang kebanyakan dilakukan sekolah itu kesiapan siswa, padahal kesiapan guru dan kesiapan sumber belajar pun itu penting, Bapak dan Ibu. Itu. Kemudian sebentar saya berikan dulu ituannya. Ituannya. Eh, ini contoh analisis kebutuhan Bapak Ibu. Jadi sebelum Bapak Ibu membuat deep learning dalam bentuk RPP, Bapak Ibu membuat dulu analis kebutuhannya. Kenapa? Nah, ini kita sangkutkan lagi kepada eh, di tiap daerah itu kan berbeda-beda. Nah, itu. Jadi sekarang malah kurikulum Merdeka itu menyesuaikan kondisi sekolahnya masing-masing, tidak memaksakan. Nah, khawatirnya yang dipaksakan itu memang sudah bukan kurikulumnya Bapak Ibu, tetapi yang dipaksakan ada LKS-nya. Yang dipaksakan adalah buku paketnya, itu Bapak Ibu. Jadi kalau sudah menggunakan konsep dari kurikulum Merdeka secara 100%, Bapak Ibu enaknya sih tidak menggunakan LKS secara penerbit yang nasional. Jadi lebih baik menggunakan eh, gurunya yang membuat sendiri sehingga gurunya tahu ini bahasanya ketinggian, ini bahasa yang dimengerti atau tidak, ini bahasanya seperti apa, anak-anak saya ngerti apa enggak. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menggunakan LKS dan bukunya itu dari penerbit di luar yang tingkatnya nasional, ya, tidak, bukan Bapak Ibu sendiri yang membuat, ya otomatis nanti satu dia akan menyamaratakan tiap bab. Yang penting babnya sama seret. Nanti gurunya yang menyesuaikan. Oh, ini bab ini lompat, bab ini lompat, bab ini lompat. Nah, seperti itu. Mohon izin, sudah masuk belum analisis kebutuhannya Bapak Ibu? Sudah terbaca? Sudah Pak Dokter. Sudah ya. Nah, ini contoh dari analisis kebutuhan Bapak Ibu. Oh, ini kontrak. Analisis kebutuhan mana ya? Mana tadi analisis kebutuhan saya? Oh, ini. Nah, ini. Jadi di dalam analisis kebutuhan itu ada beberapa dimensi Bapak dan Ibu yang harus Bapak Ibu buat, ya. Tadi misalnya Bapak Ibu lihat di kita sebagai guru, ya. Itu dimensi dari gurunya seperti apa, siswanya seperti apa, kemudian sumber belajar dan sarana prasarana dari sekolah apa, kemudian juga harus ada eh, orang tuanya, dukungannya ada enggak sih, seperti itu. Nah, di dalam analisis kebutuhan ini Bapak dan Ibu, ini ada komponen. Pertama, Bapak Ibu harus mengetahui pengetahuan awal. Misalnya, kalau dia pelajarannya geografi, Bapak Ibu kan biasanya menggunakan yang namanya pemantik, ya, pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini Bapak Ibu bisa alihkan dengan seberapa jauh sih pengetahuan awal yang mereka miliki, gitu. Misalnya tentang bumi, misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa dengan pengetahuan awal, misalnya Bapak Ibu mengajar di kelas 8. Nah, pengetahuan awalnya bukan yang di kelas 8 Bapak dan Ibu, tetapi Bapak Ibu ambil materinya yang di kelas 7. Seperti itu. Jadi, pengetahuan awal itu bukan berarti dia harus sudah bisa mengetahui apa yang akan Bapak Ibu pelajari, tetapi apa sih yang mereka sudah kuasai. Jadi ketika Bapak Ibu sudah paham di mana siswa kita itu kuasai, nah di situ kita mulai Bapak Ibu. Tetapi ketika Bapak Ibu memulai dengan pembatasannya adalah Bapak dan Ibu sendiri, nah itu akan terjadi ketinggalan kepada siswa yang daya tangkapnya lambat gitu. Kalau daya tangkapnya cepat, alhamdulillah bisa menyusul gitu. Tetapi kalau yang siswa daya tangkapnya lambat, itu akan PR kepada Bapak Ibu. Kenapa PR? Nanti ketika ada satu CP, ada satu tujuan pembelajaran, ada satu indikator yang tidak tercapai, Bapak Ibu harus treatment.
treatment. Kenapa? Karena mereka pasti remedial. Nah, ketika remedial Bapak Ibu tidak bisa, nih misalnya anak bukan anak saya deh, anak Bapak Ibu misalnya remedial. Nah, masa saya sebagai guru langsung ya kamu langsung remedial? Tidak bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus memetakan dulu ya mana yang anak-anak tidak bisa. Setelah itu di treatment, bukan langsung diberikan soal Bapak Ibu. Jadi di treatment dulu sehingga mereka bisa untuk mengerjakan soal yang benarnya mereka tadinya tidak bisa menjadi bisa di treatment. Nah, setelah Bapak Ibu treatment, kan Bapak Ibu punya porsi sendiri nih. Sampai mana sih anak saya tuh mengerti. Nah, ketika Bapak Ibu sudah punya porsi sendiri sampai mana anak saya mengerti, Bapak Ibu baru berikan remedial. Itu sebetulnya sesungguhnya kondisi remedial. Nah, kemudian remedial pun Bapak Ibu itu tidak bisa dilaksanakan di formatif Bapak Ibu karena maaf bukan formatif, di sumatif. Karena sumatif itu setelah sumatif sudah tidak ada lagi kegiatan. Sumatif itu terakhir. Nah, tetapi remedial itu bisa dilaksanakan di formatif. Apapun bentuknya bisa dilakukan remedial, tidak harus dengan tertulis. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini ada pengetahuan awal, ada minat dan motivasi, di sini ada pertanyaan kuncinya, kemudian ada gaya belajar. Nah, ini mempengaruhi Bapak Ibu, mempengaruhi bagaimana Bapak Ibu berlaku di kelas. Artinya, treatment apa yang akan Bapak lakukan, Ibu lakukan ketika Bapak Ibu melihat kondisi, oh ternyata anak saya, kelas saya, gaya belajarnya kebanyakan visual. Oh ternyata tidak semuanya visual. Oh, ternyata ada yang kinestetik. Oh, ternyata ada yang audio visual. Nah, itu seperti apa? Nah, bukan berarti, ini maaf ya, bukan berarti ini malah menjadi pekerjaan buat Bapak Ibu, bukan. Tetapi ketika Bapak Ibu tidak memetakan seperti ini, malah menjadi pekerjaan Bapak Ibu. Bapak Ibu membuat soal sama, yang gaya belajarnya A, gaya belajar B, gaya belajar C, buat soalnya sama. Nah, sekarang Bapak Ibu balik. Ketika tujuan pembelajarannya sama, ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa menggunakan eh, yang visual, berarti Bapak Ibu menggunakan apa medianya. Yang kinestetik, Bapak Ibu bisa menggunakan apa medianya, seperti itu. Jadi, bukan berarti mengubah tujuan pembelajaran, tetapi mengubah bagaimana caranya siswa tersebut tetap bisa mengerjakan soal yang kita berikan gitu Bapak Ibu. Nah, sayangnya Bapak Ibu, ini adanya cuma di SMA, di SMP, di SD, fase A, B, C, D, E, F. Nah, di kuliah tidak lagi ada seperti ini. Nah, kalau di kuliah ada seperti ini sebetulnya lebih bagus lagi. Kenapa? Karena di kuliah tidak ada seperti ini karena di kuliah itu adalah andragogi, sudah dewasa. Kalau yang di fase A, B, C, D, E, F itu masih levelnya masih pedagogi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini keterampilan. Nah, setelah Bapak Ibu membuat analisis kebutuhan, Bapak Ibu membuat observasi awal Bapak Ibu. Nah, setelah membuat observasi awal, Bapak Ibu membuat kontrak pembelajarannya. Seperti apa sih kontrak pembelajarannya? Nah, maaf, ini jadi lama, nggak apa-apa nih. Bapak Ibu nggak apa-apa ini jadi Pak lama. Dokter, kalau saya mah Nah ini kontrak pembelajaran Bapak Ibu. Sudah dibuka Bapak Ibu kontrak pembelajarannya? Sudah terbuka maksud saya? sudah Pak Dokter. Oh, udah. Di Ya, sini Pak ada Yayan. kontrak pembelajaran. Nah, di dalam kontrak pembelajaran ini ada nama unit sekolahnya. Misalnya ini tujuan kontrak untuk apa. Kemudian kesepakatan pembelajaran. Nah, yang namanya kontrak Bapak Ibu, yang namanya kontrak, kita ngontrak dengan orang lain. Itu kan sama-sama tanda tangan ya Bapak Ibu ya. Nah, mohon maaf, biasanya di sekolah itu sama-sama tanda tangan atau siswa saja yang tanda tangan gitu kan. Nah, kalau memang seperti itu bukan kontrak, bukan kesepakatan, tetapi ultimatum Bapak Ibu. Nah, yang namanya kontrak itu ada komitmen antara guru, ada komitmen antara siswa. Sehingga pada saat tertentu siswa harus ikut dengan kontrak pembelajaran guru seperti itu. Contoh saya di kelas Bapak Ibu. Saya di hari Kamis
di hari Kamis, Bapak Ibu, mata kuliah desain pembelajaran di hari Kamis di S1 ya, Bahasa Indonesia. Itu ketika siswa telat 15 menit, itu mengaji Bapak Ibu, 2 ayat. Dan nanti ada yang bacain ke dalam bahasa Indonesianya gitu. Jadi itu kita harus komit seperti itu. Jadi tidak harus namanya kontrak pembelajaran itu seperti itu. Nah, kemudian deep learning. Nah, deep learning itu Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memiliki capaian pembelajaran 046 tadi ya, 046 tadi. Nah, Bapak Ibu harus melihat di dalam capaian pembelajaran kan harus diturunkan ke dalam tujuan pembelajaran ya. Nah, baru kita masukkan ke deep learning. Nah, di deep learning itu, Bapak Ibu, itu sebentar. Eh, contohnya seperti ini. Maaf ya, maaf. Jadi agak lama dikit. Mana ya? Nah, ini nih. Sudah share screen belum? Pasti belum kan? Emang belum di share screen. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini deep learning ada 8334. Nah, 8-nya ini Bapak Ibu. Ya, saya yakin Bapak Ibu guru sudah paham ini ya. Sudah paham. Cuma yang sekarang, nah ada lagi yang sekarang. Profil pelajar Pancasilanya hilang Bapak Ibu. Jadi tiap 3 bulan sekali, Bapak Ibu memang harus upgrade yang guru tuh. Karena setiap 3 bulan sekali pasti ada perubahan-perubahan. Nah, profil pelajar Pancasilanya ini hilang, yang sekarang tidak ada. Yang digunakan 8, 3-nya bermakna, terus apa lagi? Enjoyful, mindful, meaningful, terus 4. 8, 3, 3, 4. Nah, semuanya itu Bapak Ibu masuk ke dalam sini. Nah, ini dia, memahami, mengaplikasi, merefleksi, seperti itu Bapak Ibu. Sampai dengan asesmennya seperti apa Bapak Ibu. Nah, saya sebetulnya ada contoh juga asesmen untuk project based learning. Cuma ini bukan waktunya Bapak Ibu. Jadi cukup sekian. Jadi untuk kenapa harus kurikulum berubah? Kurikulum harus berubah Bapak Ibu. Setiap kurikulum harus berubah. Kenapa? Karena yang lahir pun berubah. Wataknya berubah, karakternya berubah. Ketika kurikulum itu bertahan seperti itu juga, ya 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 kita tidak bisa mengikuti kemauan dari eh, siswa kita, karena sesungguhnya guru itu melayani, sesungguhnya dosen itu melayani ya dengan kondisi tertentu. Nah, sebagai fasilitator Bapak Ibu ya, sebagai fasilitator, guru harus melihat kondisi di mana siswa kita itu sebetulnya bintangnya di mana. Maksud saya, Bapak Ibu bisa melihat siswa kita. Dimanapun siswa kita itu bisa menjadi bintang. Ada yang bintangnya di kelas, ada yang bisa menjadi bintangnya di luar kelas, ada yang bisa menjadi bintangnya di lapangan, dan tugas kita sebagai guru adalah menyiapkan ruangan khusus untuk mereka menjadi bintang. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Yayan Sudrajat MPD selaku Ketua Umum ADPPI Pusat. Baik, atas penjelasan, sebetulnya ini sudah agak rinci ya Pak, karena udah ngomongin analisis kebutuhan, kemudian tadi kontrak belajarnya. Jadi jika Bapak dan Ibu berminat ingin mengundang lebih lanjut Pak Dr. Yayan Sudrajat, nanti silakan bisa melanjutkan lagi di sesi 2. Pak Yayan masih ada di sini bersama kita dan terbuka untuk diundang visitasi ke kampus atau sekolah Bapak dan Ibu di sini ya. Gitu ya Pak Yayan ya. Ya, Prof. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara di sesi 1 ini.
untuk pemaparan materi dari narasumber 1 hingga narasumber 5 ya. Berbagai paparan dari para narasumber luar biasa telah memberikan banyak wawasan, inspirasi, dan semangat baru bagi kita semua. Saya, Noni Marlianingsi, atas nama Panitia Pelaksana, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber, peserta, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat serta menjadi langkah nyata dalam memperkuat peran dosen dan akademisi bagi pembangunan bangsa. Mari kita terus menjaga semangat kolaborasi, berbagi, dan mengabdi melalui kegiatan positif seperti Seminar Nasional ADPPI hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Nanti sesi kedua masih ada ya Bapak dan Ibu. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun kecil ya Pak Yayan ya, jangan bosan. Pergi berlayar menuju selatan. Cakep. Perahu berlabuh di tepi kota, ilmu dibagi, silaturahmi terjalin erat sampai bertemu di sesi kedua ADPPI hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Nggak ada sesi warahmatullahi dua ya Bapak Ibu. wabarakatuh. Baik, acara saya serahkan kembali kepada Ibu Andriani selaku perawara untuk Seminar Nasional hari ini. Terima kasih, Ibu. Makasih Prof. Terima Noni. kasih banyak Ibu Dr. Noni Marlianingsi M.Hum. Luar biasa sekali telah memandu sesi pertama untuk 5 materi, sudah sangat luar biasa. Baik, sehubungan dengan kita telah berada pada jam istirahat, sekiranya kita akan isoma bagi yang sholat, mungkin bisa atau bagaimana Pak Ketua, apakah langsung dilanjut? Saya lihat beberapa teman-teman sambil ini, karena kalau di Sulawesi ini udah jam 1 lewat, sehingga kami sudah sholat. Mungkin teman-teman dari daerah lain belum, jadi mungkin kita berikan kesempatan untuk istirahat sejenak, namun tidak meninggalkan Zoom-nya. Terima kasih Ibu Warek. Prof. Noni dikasih sertifikat simbolis dong, Bu, Oh iya, benar. sebagai moderator. Oh iya, iya, iya. Oh ja, saya masih berharap Ibu Noni yang berikutnya, Pak Evianto ya, yang selanjutnya ya. Jangan, Pak Iya, Efri iya. itu Hanya lebih pakarnya pantun, Bu. iya, 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 iya. Luar biasa. Baik, pemberian